Baik, selamat malam jemaat yang kasih dalam Tuhan. Ada sukacita, amin? Baik, puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu kembali pada pertemuan kebaktian malam kita. Kita akan kembali mempelajari Alkitab dari kitab Mazmur. Kalau tadi pemimpin pujian, Tony mengajak kita membuka Mazmur pasal 100. Kita belum sampai ke sana, kita baru setengahnya. Jadi kita membuka hari ini Mazmur pasal yang ke-50. Coba kita buka Mazmur pasal yang ke-50 di sini. Dan ada 23 ayat. Saya akan bacakan untuk jemaat sekalian, silakan diperhatikan dengan baik-baik. Sudah dapat semua? Oke, saya akan bacakan sekali lagi Mazmur pasal yang ke-50 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan, Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat. Sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Selah. Dengarlah, hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Sebab punyakulah segala binatang hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara, dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu. Sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku, dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran, dan mengesampingkan firmanku. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia, dan bergaul dengan orang berzina. Mulutmu kau biarkan mengucapkan yang jahat, dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Itulah yang kau lakukan, tetapi aku berdiam diri. Engkau menyangka bahwa aku ini sederajat dengan engkau. Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sekali lagi kami mengucap syukur karena firman-Mu tersedia, terpelihara, ada bahkan baru saja kami baca. Dan apa yang kami baca ini, yaitu Mazmur pasal 50, kiranya Engkau terangkan bagi kami melalui Roh Kudus-Mu, melalui pembahasan malam ini. Engkau yang pimpin Tuhan, beri kami kekuatan, beri kami pikiran yang baik untuk memahaminya. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada berbagai motif di dalam kitab Mazmur tentunya, kita sudah melihat cukup banyak diantaranya. Ada motif pengajaran, ada motif raja, seperti yang terakhir kita bahas di Mazmur 45, itu adalah
motif raja digabung dengan motif pernikahan. Jadi raja menikah dan lain sebagainya. Ada motif gembala itu di Mazmur 23. Nah, di dalam Mazmur pasal 50 ini motif atau tema yang diangkat di sini adalah suatu penghakiman. Ya, penghakiman. Dan manusia tentu tidak suka biasanya dengan kata penghakiman, ya, karena itu berarti bahwa dia akan dihakimi. Namun ini adalah suatu kenyataan. Dan Tuhan membeberkan kira-kira penghakiman Tuhan itu akan seperti apa. Dan tujuannya ini dikasih tahu di depan adalah supaya kita mempersiapkan diri, ya, dan memahami apa yang harus kita lakukan dan kriteria apa dengan apa kita akan diadili nanti. Baik, oleh karena itu saya langsung saja, tidak usah panjang lebar, ada 3 poin yang ingin saya ajak kita bahas pada malam hari ini atau sore hari ini berkaitan dengan tema penghakiman di sini. Yang pertama bisa kita bagi menjadi 3P sebenarnya. P yang pertama adalah dari tema penghakiman ini adalah pengadilannya. Ya, pengadilannya. Jadi dalam penghakiman itu kita harus bertanya, pengadilan apa yang menghakimi? Ya, biasanya kalau di dunia ini kita bicara mengenai jurisdiksi. Ya, misalnya kita melanggar suatu aturan pun kita ditilang. Nah, itu harus jurisdiksinya di mana? Saya pernah kena tilang karena kurang hati-hati masuk salah jalan dan lain sebagainya. Ya, saya pikir daripada saya sogok-sogok, udahlah terima aja lah tilang, gitu kan. Menjadi warga negara yang baik gitu, pikirnya, gitu ya. Ternyata jurisdiksinya jauh banget, gitu ya. Saya mesti ke Jakarta Selatan segala macam, ini karena katanya pas tempat yang saya kena itu ya sudah wilayah selatan dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bicara mengenai pengadilan, gitu ya, ada macam-macam yang bisa kita bahas di sini. Ya, pengadilan di dunia ini. Dan kita berbicara mengenai pengadilan di sini. Jadi dalam tema penghakiman, tentu kita pertama tanya dulu, ini pengadilan apa? Ya. Pengadilan apa yang melakukan penghakiman di sini? Ya. Dan segera kita dapatkan bahwa ternyata ini adalah pengadilannya Tuhan. Ya, jadi ini berbeda dari pengadilan manusia manapun, ini adalah pengadilan Tuhan. Dan memang di dalam suatu pengadilan yang paling penting adalah otoritasnya. Otoritas pengadilan itu otoritas apa? Kalau di Indonesia, misalnya pengadilan negeri, otoritasnya adalah negara kita sebenarnya. Negara mengadili. Otoritas hukum. Tetapi pengadilan yang digambarkan, penghakiman yang digambarkan di dalam Mazmur pasal 50 ini jauh lebih mulia lagi, jauh lebih hebat lagi, karena ini adalah pengadilan Tuhan. Dan kalau kita bisa membayangkan, ya, biasanya dalam suatu ruang pengadilan, semuanya menantikan masuknya tokoh utama, yaitu hakimnya. Jadi semua sudah akan, misalnya orang-orang yang hadir, semua sudah hadir semua di situ, ya. Kemudian akan diserukan bagi berdiri, jadi masuk hakimnya. Dan hakim ini sering disebut sebagai yang mulia. Biasanya kalau pengacara atau jaksa atau apa mengacu kepada hakim, dia akan bilang yang mulia hakim, your honorable, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini semua tentunya adalah manusia meniru Tuhan. Ya, karena manusia melalui wahyu umum, ya, dan hati nurani kita tahu suatu hari akan ada pengadilan Tuhan. Dan manusia tahu bahwa hakim yang paling tinggi sebenarnya adalah Tuhan. Jadi hakim adalah pribadi yang mulia. Makanya untuk menyebut hakim sebut yang mulia. Yang mulia Tuhan hakim. Ya. Dan kita melihat bagaimana Tuhan diperkenalkan di sini. Kita lihat di ayat 1, ya, yang maha kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Jadi ini memberitahu kita bahwa otoritas yang mengumpulkan pengadilan ini, yang menciptakan pengadilan ini adalah Tuhan sendiri. Dia yang memanggil pengadilan ini berkumpul. Dan ayat 2 dan ayat 3 menggambarkan sang hakim agung ini masuk begitu. Dia masuk. Dari Sion, puncak keindahan Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Dan masuknya Tuhan sangat mulia, digambarkan di situ, di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Biasanya dengan masuknya sesuatu yang hebat itu harus disertai dengan, ya, kalau orang bilang pomp and ceremony, gitu kan. Makanya kalau dalam wisuda kita, biasanya pas masuknya dewan dosen dan sebagainya ada musik yang sengaja dibikin megah begitu. Ya. Dan di sini kita melihat masuknya Tuhan
Di hadapannya api menjilat. Saya menjadi tertarik, coba kita bandingkan dengan Daniel pasal 7. Coba kita buka di sini. Daniel pasal 7. Dan ini juga gambaran lain tentang pengadilan Tuhan yang disingkapkan oleh Nabi Daniel. Ayatnya yang ke-9 dan 10. Dan Anda akan bisa melihat ada paralel antara dengan yang dikatakan di Mazmur 50 di sini. Daniel pasal 7 ayat 9. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan. Lalu duduklah yang lanjut usianya. Jadi ini Tuhan digelari yang lanjut usianya. The Ancient One dalam KJV. Pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Jadi rambutnya putih. Kursinya dari nyala api dengan roda-roda dan api yang berkobar. Ada tema api di dalam pengadilan Tuhan. Seperti tadi kita lihat ketika Tuhan sebagai hakim datang, ada api yang berkobar dan sebagainya, ada suatu tema api. Api ini adalah sesuatu yang menguji, sesuatu yang memurnikan. Ada tema api di dalam penghakiman Tuhan. Ayat 10. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. Ya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya, lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Tadi saya katakan ada tema api di mana Tuhan menguji segala sesuatu, dan tiap pengadilan itu ada temanya. Banyak pengadilan di dunia dia memakai maskot atau simbol itu Dewi Keadilan. Kalau Anda pernah melihat Dewi Keadilan itu digambarkan seperti seorang perempuan yang megang timbangan tapi matanya ditutup begitu. Ya, jadi ini melambangkan bahwa keadilan itu mestinya nggak melihat orang. Ini matanya ditutup ya, dan langsung dengan timbangan saja. Begitu, ya. Ya, tetapi kita tahu bahwa di dunia ini patung nggak ada patung, tetap juga sering keadilan tidak dilaksanakan. Gitu, ya. Ya, tetapi di dalam pengadilan Tuhan ya, ada api yang mengalir, ya, ada api, dan menarik juga bahwa gambaran Tuhan ya, bajunya putih, ya, kemudian rambutnya putih. Rambut putih ini menarik karena saya dapatkan bahwa ada banyak pengadilan di dunia ini mereka pakai wig. Ya, Anda pernah lihat nggak? Ya, hakim-hakim itu dia pakai wig semuanya. Ya. Dan wignya rata-rata warna apa? Bukan warna hitam, saudara. Ya. Wignya itu wig warna putih, begitu ya. Wah, jadi walaupun hakimnya mungkin hitam legam, begitu, dan rambutnya hitam, ya, tapi seringkali dia pakai wig warna putih. Ya. Nah, saya ada berpikir juga, kenapa ya ini mereka pakai wignya warna putih? Gitu. Apakah ada sedikit hubungan ke suatu konsep bahwa hakim yang paling tinggi nanti Tuhan, sebagaimana digambarkan di dalam Daniel pasal 7, ya, rambutnya putih di situ, ya, sebagai yang lanjut usianya. Oke, kita kembali ke Mazmur pasal 50 di sini. Jadi pengadilan yang Tuhan akan lakukan ini, kita sudah melihat hakimnya yang mulia, yaitu Tuhan. Kemudian selain ada hakim, ada saksi biasanya. Nah, saksi. Siapa saksi-saksi yang dipanggil? Nah, coba kita lihat ayat yang keempat di sini kan. Ayat yang keempat. Saksinya ini juga bukan main-main, ya, bukan tanggung-tanggung. Saksinya adalah langit dan bumi. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Jadi dipanggilnya saksi yang tidak mungkin salah, saksi yang menyaksikan segala-galanya. Anda bilang, oh nggak ada orang lihat saya, ada langit nggak di situ, ada bumi nggak di situ? Nah, ya. Oh ya jelas ada. Dimanapun itu ya. Langit dan bumi menjadi saksi. Tuhan panggil ya. Dan yang terakhir sekali, yang paling penting, salah satu yang paling penting lagi adalah siapa yang dihakimi. Siapa yang dihakimi, yang diadili di sini? Kita temukan itu di ayat yang kelima ya. Dikatakan, bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Di dalam konteks Mazmur pasal 50, yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Ya. Bangsa Israel lah yang dimaksud sebagai orang-orang yang Tuhan kasihi, ya, yang punya perjanjian dengan Tuhan, yang itu didasarkan kepada korban sembelihan. Sebagaimana Tuhan kasih tahu kepada Abraham dan lain sebagainya. Ya. Nah, tetapi walaupun konteks dekatnya ini berbicara mengenai Israel, bukan berarti tidak ada
aplikasinya kepada kita sebenarnya. Ya. Aplikasinya sangat jelas bahwa Tuhan juga akan menghakimi semua bangsa. Ya. Dan kalau Tuhan akan menghakimi bangsa Israel, Tuhan akan menghakimi juga semua kelompok-kelompok yang lain. Ya. Termasuk kita. Ya, termasuk juga orang-orang dari bangsa-bangsa lain, baik yang Kristen, baik yang non-Kristen, akan menghadap pengadilan Tuhan, walaupun dengan masa yang berbeda-beda. Ya, kita bukan mengajarkan bahwa semuanya jadi satu. Ya, Anda bisa belajar eskatologi nanti. Pengadilan Tuhan ada waktu-waktunya untuk kelompok yang berbeda. Tetapi semua orang pasti akan menghadap pengadilan Tuhan. Oke, nah itu adalah hal yang pertama, dan mengenai pengadilan ini dilengkapi di ayat yang ke-6, dikatakan langit memberitakan keadilannya sebab Allah sendirilah hakim. Boleh dibilang semacam gong lonceng untuk memulai penghakiman. Nah, setelah kita melihat yang pertama yaitu pengadilannya, kita melihat yang kedua. Ya, di dalam pengadilan itu hal yang kedua adalah pengaduannya apa? Ya, pengaduannya apa? Apa yang menjadi ditersangkakan? Ya, ada apa yang diadukan di sini di hadapan hakim agung? Apa yang akan dikatakan oleh langit dan bumi sebagai saksi-saksi? Oke, dan itu dari ayat 7 dan seterusnya di sini pengaduan Tuhan terhadap umatnya di sini. Dan umatnya Israel dan juga kepada kita akan ada aplikasi yang jelas. Dan apa yang bisa kita pelajari dari pengaduan Tuhan di sini? Yang pertama ada beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa terhadap hakim seperti Tuhan, maka yang penting bukan saja apa yang terlihat di depan mata, tetapi yang penting adalah apa yang ada di dalam hati kita. Ini pelajaran pertama dulu, ya, mengenai pengaduannya. Karena kalau kita lihat di sini, yang Tuhan adukan, yang Tuhan tekankan, yang Tuhan marahi terhadap orang-orang Israel pada waktu itu adalah bahwa mereka terlibat dalam suatu formalisme kosong. Mereka terlibat di dalam suatu ritualisme yang fana, yang tidak ada hakikatnya. Mereka terlibat di dalam secara fisik melakukan apa yang sepertinya harus mereka lakukan, tapi hati mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu adalah kita sebut sebagai formalisme. Formalisme itu maksudnya secara formal menjalankan agama, secara formal sepertinya menyembah Tuhan, tetapi di dalam hati tidak ada menyembah Tuhan. Di dalam hati tidak ada cinta akan Tuhan. Tidak ada itu. Dan ini yang Tuhan adukan tentang umatnya di sini. Ini adalah pengaduannya, saudara kasih Tuhan. Dan bagaimana Tuhan bisa tahu itu? Karena Tuhan adalah pribadi yang melihat hati. Tuhan adalah pribadi yang tahu sampai ke akar-akar pikiran kita. Apa yang kita takut untuk katakan di hadapan orang, kita takut untuk bahkan pikirkan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui segala-galanya. Tetapi kita bilang itu hal yang sulit. Ya, menjaga apa yang kita pikirkan itu jauh lebih sulit daripada menjaga apa yang kita katakan. Menjaga apa yang kita katakan saja sudah susah, saudara. Ya, sampai Yakobus berkata, kalau ada orang bisa sempurna dalam perkataannya, wah dia sudah sempurna total. Jadi menjaga apa yang kita katakan saja sudah susah. Apalagi kalau dikatakan kamu harus menjaga apa yang kamu pikirkan. Wah itu suatu hal yang mustahil sebenarnya. Ya. Baru kita berpikir, aduh jangan sampai Tuhan tahu pikiran saya yang ini, itu sudah ketahuan. Begitu kan? Itu sudah, pikiran itu sudah. Begitu. Jadi kita berkata bagaimana di hadapan Tuhan yang demikian? Ya. Tuhan yang mengetahui sampai segala-galanya, sampai ke dalam hati kita yang paling dalam, dan Tuhan yang seperti itulah yang akan menjadi hakim. Oleh karena itu kita harus bertanya, dan yang Tuhan adukan di sini adalah, hei orang Israel, ya, kamu formalisme saja, dan formalisme dalam masa mereka itu bentuknya apa? Karena nanti kalau penerapannya ke kita bentuknya beda lagi. Dalam masa mereka formalisme itu bentuknya adalah memberikan korban binatang kepada Tuhan.
Itu yang dianggap paling hebat itu. Ya, mereka bawa binatang. Mereka bawa binatang, mereka sembelih, dan di hukum Taurat, di imamat, kalau Anda ikut mutiara kebenaran, ada 5 jenis korban. Ada korban bakaran, nanti korban penghapus dosa, korban keselamatan, macam-macam. Ya, bahkan lebih lagi sebenarnya. Jadi orang Israel katanya, Tuhan kan kami bawa persembahan kepadamu, Tuhan mau komplain apa lagi? Kami sudah melakukan eksternalnya. Tapi perhatikan apa yang Tuhan katakan di ayatnya yang ke-8 di sini. Bukan karena korban sembelihanmu aku mau hukum engkau. Bukan masalah yang eksternal ini. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Ya, Tuhan mengakui. Kalian rajin dalam melakukan yang ritual-ritual ini. Tetapi yang Tuhan adukan adalah bahwa mereka, kalau kita nanti akan baca lebih bawah lagi, gitu kan? Kalau kita baca nanti ayat 18, ayat 19, 20 dan sebagainya, ternyata sebagian di antara mereka fasik. Sebagian di antara mereka adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Sebagian dari mereka hanya formalisme saja. Dan Tuhan marah dengan itu. Ya. Sehingga Tuhan berkata apa? Nomor 1 dibilang, sebenarnya aku tidak membutuhkan korban bakaran. Kadang-kadang ada orang berpikir korban bakaran itu sogok Tuhan. Dan kalau orang yang terlibat dalam formalisme, tentunya dia punya konsep yang salah tentang Tuhan. Menganggap Allah Israel, Jehovah itu seperti dewa-dewi lain yang butuh makanan. Ya, butuh makanan. Nah, saya sering ketemu dengan orang yang dari agama lain, ya, kadang-kadang mereka punya konsep seperti itu. Bahwa dewa-dewi atau leluhurnya butuh makanan. Sehingga ada yang dikonsepkan, wah kasihan ya anaknya jadi Kristen katanya. Nanti leluhurnya lapar terus katanya. Gitu ya. Karena apa? Ada kebiasaan di orang Tionghoa. Ya. Jadi ada hari tertentu, cengbeng atau apa, itu bawa makanan ke ini. Ke makam orang tua atau kakek nenek. Jadi digambarkan itu dia benar-benar makan. Kalau Anda pernah lihat di film, bisa makan, bisa minum. Jadi tuangin arak dituangin ke tanah nih. Silakan minum katanya, gitu kan. Soalnya dia minum. Gitu. Bahkan bisa ngerokok juga, ya, rokok ya dikasih, gitu kan. Segala macam aneh-aneh, saudara. Nah, dewa-dewi ada juga yang dianggap seperti itu. Ya. Tapi Tuhan bilang, kamu salah konsep. Kamu salah konsep kalau kamu berpikir bahwa memberikan sembahan kepadaku itu sesuatu yang aku butuhkan gitu. Ya. Itu kesalahan konsep sama sekali. Ya. Dan kesalahan konsepnya ada 2 minimal Tuhan bilang di sini. 1, kalaupun saya butuh binatang, saya nggak perlu ambil dari kamu. Aku punya semua lembu dan sapi semua di ladang itu aku punya. Ya. Untuk apa ini aku harus ambil dari kamu kalau misalnya memang itu sesuatu yang aku butuhkan? Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua adalah, toh memang itu bukan makanan juga buat aku. Begitu. Aku tidak memakannya, begitu. Makanya kita katakan di sini di ayat yang ke-9 dan seterusnya ya. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, ayat 9, ayat 10, punyakulah segala binatang hutan, beribu-ribu hewan di gunung. Ayat 12, jika aku lapar tidak usah aku katakan padamu. Ya, punyakulah dunia dan segala isinya. Kemudian ayat 13, Tuhan berkata sebenarnya itu bukan masalah lapar juga. Itu hanya suatu ilustrasi saja. Dan di ayat 13 dikatakan, daging lembu jantankah aku makan, atau darah kambing jantankah aku minum? Tuhan bilang gitu. Dengan suatu pernyataan bahwa tidak, Tuhan tidak memakan barang-barang ini. Dan itu adalah di masa mereka, formalisme di masa mereka. Bagaimana dengan formalisme di masa kita kalau begitu? Ya, kita tidak lagi membawa persembahan, tapi ada berbagai jenis formalisme di masa sekarang ini. Ya misalnya yang orang pergi ke gereja hanya sebagai suatu formalisme saja. Ya. Pergi ke gereja hanya formalisme. Hanya ya karena tiap minggu pergi ke gereja. Ya, sudah kebiasaan. Ya, karena ya orang Kristen mestinya pergi ke gereja. Ya, hanya formalisme.
Kemudian sampai ke gereja ngapain? Ya, kasih persembahan. Ya, formalisme juga. Ya. Seolah-olah hanya mengikuti suatu ritual. Ya. Sambil berpikir mestinya cukup. Ya. Mestinya cukup bahwa saya sudah kasih persembahan. Oh, Tuhan mau tuntut apa lagi? Saya sudah kasih ini itu, saya sudah hadir di kebaktian, apalagi yang Tuhan mau sebenarnya. Nah, di sini Tuhan akan kasih tahu kita. Tuhan tidak puas dengan suatu formalisme belaka. Bahwa kita hanya mengikuti suatu ritual-ritual saja tanpa benar-benar hati kita untuk Dia. Tuhan tidak senang dengan itu. Dan sebenarnya sama saudara Tuhan, banyak orang salah berpikir. Dia pikir bahwa dia kasih persembahan sama Tuhan, itu membantu Tuhan. Tuhan butuh persembahan dari dia. Atau Tuhan butuh kita ke gereja. Gitu. Ada banyak konsep seperti itu. Saya pernah, mungkin saya lupa ya, apa baca, apa nonton tadi mana begitu. Ada suatu konsep pagan gitu. Dewa-dewi itu berebut katanya. Jadi semakin banyak manusia yang doa kepada dewa-dewi itu, dia tambah kuat. Wah, katanya. Jadi dewa-dewinya tambah kuat gitu. Ini tentu politeisme. Jadi akhirnya dewa-dewi berebut pengikut. Semakin banyak pengikutnya, semakin banyak yang berdoa untuk dia atau kepada dia, dia dewanya tambah kuat. Jadi dia bisa pukul-pukulin dewa lain. Ini kacau sekali, saudara. Ya. Tentu Tuhan, inilah kadang-kadang sekali lagi banyak orang tercampur aduk dengan konsep-konsep kafir seperti itu, membayangkan Tuhan gitu. Sebenarnya bukan Tuhan membutuhkan kita. Bukan Tuhan membutuhkan kita. Saya masih ingat, dulu pernah ada orang tanya pada saya, kenapa kita disebut melayani Tuhan ya? Melayani Tuhan seolah-olah seperti Tuhan butuh dilayani. Gitu. Sepertinya Tuhan butuh orang melayani dia, begitu. Nah, sebenarnya salah. Kita melayani Tuhan itu bukan karena Tuhan membutuhkan suatu pelayanan. Ya. Tapi kita melayani Tuhan itu maksudnya adalah kita merendahkan diri kita, mau melakukan kehendak Tuhan. Dan yang diuntungkan dari itu bukan Tuhan. Yang diuntungkan dari itu adalah kita. Ketika kita merendahkan diri kita, dan kita mau melakukan kehendak Tuhan, kita mau melakukan perintahnya, kita mau melakukan misi Tuhan dan tujuan Tuhan, yang diuntungkan adalah kita. Dan banyak orang punya kesalahan konsep seperti itu. Saya kasih persembahan sama Tuhan, saya kasih perpuluhan, saya kasih ini, saya kasih itu. Wah, ini kan saya sudah berbuat baik bagi Tuhan. Tunggu dulu. Gitu ya. Dan sebaliknya ada lagi orang yang anti persembahan, anti persepuluhan, argumennya beda lagi. Dia bilang, ngapain kasih persepuluhan sama Tuhan? Kan itu Tuhan ini punya semuanya, katanya begitu. Jadi ngapain apa? Kasih persembahan sama Tuhan, ngapain kasih persepuluhan sama Tuhan? Nah, ini juga argumen dari sisi satu lagi, yang juga salah kaprah sebenarnya. Karena kita memberikan persembahan dan persepuluhan bukan untuk demi kayak Tuhan membutuhkan gitu, bukan. Tuhannya sendiri seperti dikatakan, Tuhan bilang, akulah pemilik dari semua binatang di hutan. Kalau zaman itu standarnya binatang. Kalau zaman sekarang Tuhan bisa bilang, akulah pemilik semua emas di dunia ini. Semua intan berlian di dunia ini. Semua sumber energi di dunia ini, aku yang punya. Aku tidak membutuhkan engkau sebenarnya. Tetapi kita bertanya lagi, apakah benar bagi orang Israel untuk memberikan persembahan korban domba kepada Tuhan? Benar, sebenarnya itu benar, karena itu adalah perintah Tuhan bagi mereka. Hanya saja Tuhan tidak ingin mereka melakukannya dengan hati yang salah. Maka itu menjadi suatu formalisme belaka. Tapi bukan juga berarti Tuhan bilang, kamu nggak perlu lagi baca imamat gitu ya. Hai orang Israel, kamu nggak perlu baca imamat, bilangan, ulangan, nggak usah baca lagi. Kamu mulai sekarang nggak usah kasih domba sama aku. Bukan itu yang Tuhan ingin katakan. Melainkan bahwa ketika mereka mempersembahkan domba, Tuhan ingin itu disertai dengan iman. Tuhan ingin itu disertai dengan kasih akan Dia. Tuhan ingin itu disertai dengan pemahaman akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan.
Nah demikian juga dengan yang kita katakan tadi, formalisme di zaman kita, di mana ada orang yang ke gereja sembarangan. Bukan berarti lalu kita bilang, oh kalau gitu nggak usah ke gereja. Gitu. Bukan seperti itu. Ya. Atau memberikan persembahan dan persepuluhan dengan kacau balau dengan konsep yang salah. Oh lalu itu nggak usah kasih persembahan lagi. Gitu. Bukan seperti itu. Ya. Melainkan kita melakukan hal-hal itu dengan hati yang benar. Ya. Dengan konsep yang benar. Dan kita datang ke gereja dengan pemahaman dan hubungan dengan Tuhan. Dan kalau kita memberikan apapun kepada Tuhan itu dengan konsep yang benar. Apa konsep yang benar? Saya memberikan kepada Tuhan bukan karena Tuhan di sorga sana butuh apa-apa, tentu tidak. Tapi saya memberikan ada beberapa alasan. Nomor satu, ada pekerjaan Tuhan di dunia ini. Yang memang membutuhkan uang. Pekerjaan Tuhan membutuhkan uang. Dan sebenarnya Tuhan sangat mampu untuk dengan cara apapun membiayai pekerjaannya. Tuhan mampu dengan cara apapun. Gitu. Jangan takut. Tetapi Tuhan berkata, siapa di antara yang mau menjadi alat yang aku pakai? Gitu kan? Siapa di antara orang-orang yang beriman yang mau aku pakai untuk menjadi saluran berkat? Kita masih ingat bahwa 5.000 orang dikasih makan oleh Tuhan dengan 5 roti dan 2 ikan. Pernah nggak Anda berpikir, kalau misalnya hari itu anak itu tidak mau kasih 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus, apakah berarti Tuhan Yesus mati kutu di situ? Ceritanya beda lagi nanti. Si anak nih, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Lalu dia bilang, enggak ini saya mau makan sendiri aja. Begitu. Kalau diceritanya kan dia kasih ke Tuhan Yesus lewat Andreas. Lewat Andreas. Lalu kalau misalnya dia nggak mau kasih Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus tidak mampu? Oh, saudara, Tuhan punya 1001 cara. Tetapi ketika anak itu memberikan 5 roti dan 2 ikan itu, berarti dia mau menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk mukjizat yang Tuhan mau lakukan di situ. Dan efeknya apa? Oh, saya yakin dia mendapat berkat jasmani dan rohani yang luar biasa. Kita baca bahwa dia sisa 12 bakul. Ya. Saya nggak yakin kalau misalnya anaknya bilang, oh saya minta 1 bakul nggak dikasih gitu. Ya. Kalau minta 12 bakul mungkin susah mangkulnya balik ke rumah. Gitu ya. Ya, mungkin dia minta entah berapa banyak lah. Gitu. Ya. Jadi saudara yang kasih sama Tuhan, kita melihat di sini. Kembali kita melihat Tuhan membuat suatu pengaduan terhadap umatnya. Bahwa ya, kalian ini hanya lip service saja. Coba kita perhatikan lagi di ayat yang ke-6. Lip service-nya mereka apa? Tetapi kepada orang fasik Allah berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Jadi ini salah satu bentuk formalisme lain. Yaitu mulutnya sangat hebat, seolah-olah sangat rohani, penuh dengan istilah-istilah teologis. Wah, di dalam mulutnya ada perjanjian Tuhan, menyelidiki ketetapanku. Tapi ingat sekali lagi, kita berurusan dengan hakim yang mengetahui hati. Gitu. Sehingga kita bisa menipu manusia, tapi tidak mungkin menipu Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku tidak mau, aku tolak ini. Kalian ini hebat sekali bicara, terdengar sangat rohani. Dan tentu ini sangat beraplikasi di hari ini juga. Walaupun sekali lagi kita bukan Israel dan ada detil-detil yang sedikit berbeda di sini. Tapi aplikasinya sangat jelas. Bahwa hari ini pun banyak orang yang dengan bahasa yang kalau mendengar dia ngomong sepertinya sangat rohani sekali. Ya, sangat hebat sekali. Penuh dengan haleluya dan shalom dan entah apalagi. Bisa juga Maranatha, saudara. Jangan salah. Ya. Dipikir Maranatha nggak bisa formalisme, gitu kan? Ya. Dan segala macam yang lain, ya. Dan penuh dengan macam-macam bahasa-bahasa. Ya. Tapi kemudian hatinya tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan ini adalah pengaduan Tuhan. Baik, sekarang kita masuk kepada yang ketiga dan terakhir. P yang pertama adalah pengadilan. P yang kedua adalah pengaduan. Dan P yang ketiga adalah putusan. Apa putusannya kalau begitu? Apa putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan ini?
kepada Israel waktu itu, ya, dan juga mungkin kepada kita. Dan sebenarnya sebelum kita masuk lebih lanjut kepada putusannya, pengadilan ini kan sebenarnya masih akan terjadi di masa depan. Pengadilan ini masih eskatologis. Tapi Tuhan sudah singkapkan. Tuhan bagikan sudah, kalau orang ujian itu sudah dikasih bocoran. Gitu ya. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya adalah kita mempersiapkan diri. Gitu. Dan Tuhan sudah kasih tahu ada 2 jenis putusan yang akan dia jatuhkan di sini. Ya. Dan kita justru sudah dikasih tahu lebih duluan, supaya kita menyesuaikan diri. Kita mau kena putusan yang mana. Gitu. Nah, 2 jenis putusan itu adalah yang pertama, ya, Tuhan akan menghancurkan orang-orang yang hanya formalisme saja, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas, ya, cukup jelas. Tetapi kita bisa lihat sedikit orang-orang ini seperti apa, digambarkan lebih lanjut lagi di sini. Misalnya di ayat 17, ya kan ya. Padahal Allah yang membenci teguran dan mengesampingkan firman-Ku. Jadi apa kesimpulannya? Orang-orang yang akan Tuhan jatuhi hukuman itu apa? Satu, sepertinya hebat ngomong firman Tuhan, tapi sebenarnya di hatinya tidak mengindahkan firman Tuhan. Itu di ayat 17. Ya. Dan salah satu contoh yang sangat jelas mengenai ini adalah Raja Saul. Kalau Anda lihat Raja Saul sekilas, dia itu orang yang sangat religius. Bahkan sebelum perang melawan Filistin aja dia, mati-matian mau mempersembahkan korban buat Tuhan. Gitu. Tapi apakah hati dia ada di situ? Ternyata tidak. Ketahuan ketika suasana sudah agak genting menurut dia, terus Samuel agak telat sedikit, dia mengabaikan semua tata cara Alkitab, mengabaikan semua aturan Tuhan dan mempersembahkan domba itu sendiri tanpa menunggu Samuel. Sehingga dia bagaikan orang yang mau seolah-olah tampil religius, mempersembahkan persembahan, tapi melanggar semua perintah Tuhan sambil melakukan itu. Dan ini memperlihatkan kepada kita bahwa hati dia tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Dan kita harus berhati-hati. Ya. Apakah kita hanya ngomong-ngomong firman Tuhan saja? Ya. Tapi sebenarnya ketika tiba untuk melakukannya, kita nol besar sebenarnya. Kita tidak ada keinginan untuk itu. Perhatikan lagi ayat yang ke-18. Jika engkau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Dan bergaul dengan orang berzina. Ada 2 hukum yang disebut di sini, yaitu mencuri dan berzina. Mencuri dan berzina. Wow. Ini 2 hukum yang banyak di sini. Banyak beredar, banyak dilanggar oleh orang. Mencuri. Korupsi adalah mencuri. Berapa banyak orang korupsi? Wah, di Indonesia ini slogannya selalu anti korupsi, anti korupsi. Tapi korupsinya berjemaah. Gitu ya. Malah yang tidak mau korupsi didiskriminasi. Yang tidak mau korupsi akan dianggap, wah kamu ini pengacau katanya. Gitu ya. Yang lain mau korupsi, kamu tidak mau korupsi. Wah, ini yang justru dipermasalahkan. Saudara yang kasih Tuhan. Ya. Ya. Kalau melihat pencuri, maka engkau berkawan dengan dia. Bergaul dengan orang berzina. Perzinahan ada di mana-mana. Ya. Perzinahan. Seks sebelum nikah, seks dengan pasangan selain pasangan dan lain, ada di mana-mana, ada di mana-mana. Ya. Kalau di luar negeri itu tersingkap, kalau di Indonesia bukan berarti tidak ada, cuman agak sedikit ditutup-tutupi, gitu. Ya. Sedikit ditutup-tutupi. Ya. Tapi ada di mana-mana. Dan kita melihat di sini, ya, bergaul dengan ya. Jadi berkawan dengan, bergaul dengan, sebenarnya ini mencerminkan kesenangan kita. Ya. Kesenangan kita. Kita senang dengan suatu aktivitas, kita akan bergaul ke sana. Ya. Ini mencerminkan sikap hatinya. Makanya apa yang kita benci dan apa yang kita kasihi akan terlihat dari dengan apa kita misalnya memenuhi entertainment kita. Dan itu akan mempengaruhi kita juga. Betapa hebatnya iblis memenuhi dunia entertainment dengan musik rock misalnya, yang di dalamnya sensualisme, sehingga ketika anak-anak muda semua satu hari berapa jam mendengarkan itu musik rock dan musik pop pada umumnya, ya, dengan ikon-ikon baik itu K-pop, ya, entah itu
Blackpink ya atau apa gitu kan ya. Taylor Swift, entah apa lagi, semua di situ ya. Dan otaknya dipenuhi dengan itu, yang penuh dengan udah lagi gitu semua penyanyi-penyanyinya dengan pakaian yang minim dan sugestif dan lain sebagainya. Ya. Dan Anda suka dengan begitu, lalu film-film di dunia ini yang mengglamorkan keintiman sebelum pernikahan, keintiman di luar nikah dan lain sebagainya. Lalu itu menjadi kesukaan kita. Itu menjadi kesukaan kita. Gitu kan? Ya, kita bilang itu menunjukkan hati kita. Jadi, apa yang disebutkan sini? Bergaul dengan orang berzina. Ya. Lalu perkataan kita, mulutmu dan pada lidahmu melekat tipu daya. Engkau duduk dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu. Jadi orang benar itu terlihat dari kata-katanya. Jangan banyak mengumpat, jangan seperti orang dunia yang dikit-dikit pakai kata umpatan. Sepertinya susah berbicara kalau nggak ada kata-kata umpatan. Gitu. Saya nggak tahu Anda pernah ketemu dengan orang seperti itu. Gitu kan? Ada orang seperti itu. Ya. Dia pakai kata-kata kotor terus. Ya. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka apa yang Tuhan katakan di ayat 21 terhadap orang yang seperti ini, keputusan Tuhan adalah, aku tidak peduli kamu berapa banyak formalisme yang kamu lakukan. Aku tidak peduli berapa banyak kamu ke gereja dengan kosong, berapa banyak persembahan yang kamu berikan dengan kosong, tanpa hati yang benar di hadapan Tuhan itu. Tuhan bilang, aku akan membawa kamu. Kamu pikir aku sederajat dengan kamu. Kamu pikir aku tidak tahu hatimu. Makanya di ayat 21 dia kan. Tapi aku berdiam diri. Jadi ketika penghakiman Tuhan tidak langsung datang kepadanya, dia pikir, aku ini sederajat dengan engkau. Kamu pikir, aku sederajat dengan engkau. Aku tidak tahu hatimu. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu pikir kamu bisa tipu Tuhan. Gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan menghukum engkau dan membawa perkara ini ke hadapanmu. Sangat jelas sekali. Itu adalah putusan yang pertama, saudara. Tetapi puji syukur, itu bukan satu-satunya keputusan Tuhan. Ada keputusan Tuhan yang kedua. Dan keputusan Tuhan yang kedua, Tuhan siapkan untuk orang-orang yang mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Orang-orang yang punya hubungan yang real dengan Tuhan. Dan itu terlihat dari banyak ayat sambil kita baca pasal 50 ini. Misalnya, di ayatnya yang ke-14, Tuhan bilang apa? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Dan itu diulang lagi di ayat 20. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Jadi, kenapa Tuhan menekankan mempersembahkan syukur? Dan ingat, ini bukan syukur yang lip service doang, Tuhan akan tahu juga itu. Tapi ini adalah syukur yang keluar dari hati. Jadi intinya adalah kita mempersembahkan sikap hati kita kepada Tuhan, sikap hati yang Tuhan senangi. Kenapa Tuhan sengaja menekankan syukur? Apa yang terlibat ketika kita bersyukur kepada Tuhan, saudara? Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, dalam situasi apapun dalam hidup kita, itu minimal kita punya dua hal tentang Tuhan yang kita akui. Satu, Tuhan itu maha berdaulat, makanya kita bersyukur kepada Dia. Dan dua, bahwa Tuhan itu maha baik. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengakui dua hal ini. Satu, Tuhan maha berdaulat. Apa yang terjadi pada saya, Dia izinkan. Tapi saya juga percaya Dia maha baik. Sehingga sekalipun mungkin yang terjadi saat ini kurang mengenakan bagi saya, tapi saya tahu ada kebaikan Tuhan di balik itu. Oleh karena itu saya akan bersyukur. Aku akan mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Nah, ini menggambarkan suatu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sikap hati yang berarti dia mempunyai suatu hubungan pribadi dengan Tuhan. Dikatakan lagi di sini, dan bayarlah nazarmu kepada yang maha tinggi. Tanya di sini kan. Ayat yang ke-15, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Tuhan mau orang yang imannya iman yang real, imannya sudah diuji dengan Tuhan dalam perjalanan waktu. Bukan iman kosong yang hanya di KTP kita saja, tapi kita tidak pernah merasakannya bersama dengan Tuhan.
Tapi Tuhan ingin orang yang benar-benar sudah berjalan dengan Dia. Yang Tuhan berkata, oke, uji aku. Ya. Berseru kepadaku dengan sungguh hati, aku akan menolong kamu. Dan ayo kita bangun suatu hubungan yang nyata. Hubungan di mana kamu benar-benar mengetahui aku, mengenal aku, merasakan kasih dan kebaikanku dan pertolonganku. Dan kemudian kamu juga karena semua itu menjadi penuh dengan syukur kepada Tuhan dan mau membalas Tuhan dan mau menggenapi semua janji kita kepada Tuhan karena kita mendapatkan bahwa Tuhan itu baik dan Tuhan itu penolong dan Tuhan itu penyelamat kita secara real. Dan orang-orang yang seperti itu, ya, maka dia punya suatu hubungan yang benar dengan Tuhan, ya, dan Tuhan akan menyelamatkan dia. Seperti dikatakan di ayat yang ke-23 terakhir. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, kami diberikan suatu penglihatan, suatu penyingkapan tentang penghakiman yang suatu hari akan terjadi. Baik atas Israel umat-Mu, baik atas kami yang menyebut diri sebagai orang Kristen hari ini, atau kepada semua manusia, itu akan terjadi Tuhan. Dan banyak orang akan berkata, Tuhan, kami telah bernubuat demi nama-Mu, kami telah melakukan mukjizat demi nama-Mu, Tuhan kami rajin ke gereja, kami memberikan persembahan dan lain sebagainya. Namun pada akhirnya Engkau akan berkata bahwa Engkau tidak mengenal mereka. Tuhan, jangan sampai ada pribadi di ruangan ini yang akan jatuh kepada putusan yang seperti itu suatu hari nanti. Dan biarlah Roh-Mu yang bekerja sehingga setiap individu di tempat ini memiliki hubungan yang nyata dengan Engkau. Berseru dengan nyata kepada Engkau. Dengan real. Dengan hati yang penuh iman. Dan kemudian berjalan bersama dengan Engkau di dalam kehidupan ini. Sehingga masing-masing kami akan Engkau pakai sebagai alat-Mu untuk melakukan kehendak-Mu di dunia ini. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin.